Halo, balik lagi sama gua Uncensored Investor. Di video ini gua akan ngebahas kelebihan-kelebihan yang Bitcoin punya. Sebenarnya ada 13 kelebihan, cuma biar gak kepanjangan videonya, jadi gua bagi menjadi dua video. Untuk video ini, gue bakal bahas 6 kelebihan dulu, dan 7 kelebihan lainnya bakal gue bahas di video terpisah. Oke, gua langsung aja ya. Jadi, yang pertama itu, uniknya dari Bitcoin, itu nggak ada founder, ya. Jadi, Bitcoin itu mata uang digital pertama yang diciptakan sama nama samaran, Satoshi Nakamoto, ya. Seperti yang kita udah tahu. Walaupun Satoshi Nakamoto ini orang yang mengembangkan ide awal dan teknologi di balik Bitcoin, tapi identitas sebenarnya itu tetap nggak ada yang tahu sampai sekarang. Ini bisa aja individu, ya, atau sekumpulan orang atau bahkan entitas besar. Sampai sekarang kita nggak ada yang tahu dan nggak menutup kemungkinan juga mungkin orangnya udah meninggal ya. Dan ini yang ngebuat Bitcoin itu jadi unik. Jadi meskipun Bitcoin ini ada pendirinya, tapi setelah peluncurannya di tahun 2009 ya, Bitcoin ini punya teknologi yang terdesentralisasi. Ini maksudnya bahwa nggak ada individu atau organisasi manapun yang mengontrol Bitcoin ini. Ini kebalikannya dari kata sentralisasi, yang mana ada pihak terpusat yang mengatur atau mengontrol. Oke, contoh sederhananya gini. Kalian bayangin ada perpustakaan umum. Kita bisa bayangin Bitcoin ini kayak perpustakaan umum ya. Jadi, waktu perpustakaan ini dibuka di suatu kota, nggak ada satu orang pun yang memiliki perpustakaan itu. Dan juga semua buku yang ada di dalamnya. Siapapun bisa masuk, bisa meminjam buku, dan juga bisa berkontribusi menambahkan buku baru tanpa harus meminta izin dari pengelola perpustakaan. Kita nggak tahu siapa pemilik perpustakaan ini, apakah balai kota atau perseorangan. Nah, sekarang kita bandingin sama aset lain ya, saham perusahaan. Jadi, saham itu kita tahu bagian dari perusahaan yang dikelola sama sekelompok orang. Di sini ada CEO dan juga ada investor awal yang punya kontrol yang besar. Jadi mereka itu bisa mengambil keputusan tentang arah perusahaan, ya, arah bisnis perusahaan maksudnya, termasuk kalau ada masalah, ya, atau perubahan yang harus dilakukan. Ya, ini kita anggap kita punya sebuah toko ya. Jadi pemilik toko itu punya semua kontrol dengan keputusan tentang barang apa yang harus dijual, atau siapa orang yang dipekerjakan, dan gimana cara memasarkan produk yang mereka jual. Pemilik toko ini juga punya kontrol penuh atas segala sesuatu yang terjadi di dalam toko tersebut. Jadi inti perbedaannya adalah Bitcoin ini ya terbuka untuk semua orang ya, nggak diatur sama satu orang atau kelompok tertentu. Setiap orang bisa berkontribusi dan juga mendapatkan benefit ya atau manfaat dari ekosistem Bitcoin ini. Oke, terus yang kedua, Bitcoin ini nggak ada organisasi terpusat ya. Ini sifat desentralisasi ya dari Bitcoin ya, decentralized, yang artinya eh, Bitcoin ini tidak terpusat pada satu organisasi tertentu. Jadi salah satu hal yang membuat Bitcoin ini unik setelah diluncurkannya ya, itu mirip-mirip sama yang tadi ya. Tidak ada founder dan tidak diatur oleh satu organisasi. Nah, bayangin aja Bitcoin ini kayak sebuah komunitas ya, di mana setiap orang itu punya peran dan tanggung jawab. Di dalam komunitas ini, nggak ada pemimpin atau ketua yang mengatur segala sesuatu. Jadi keputusan ini dibuat secara kolektif ya. Artinya keputusan ini dibuat secara bersama, semua orang yang ada di komunitas itu punya suara yang sama. Ini pastinya berbeda dengan organisasi yang terpusat ya, di mana ada satu pihak yang punya kontrol penuh atas semua aspek. Jadi kita bisa ibaratin Bitcoin ini kayak sebuah festival di mana semua orang itu bisa berkontribusi untuk membuat acara itu jadi sukses. Setiap orang bisa ngebawa stand ya untuk ngejual makanan tanpa memerlukan izin dari si pengatur festival. Jadi semua orang bisa berkolaborasi, berbagi ide,
dan mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sebaliknya nih, kalau sebuah organisasi terpusat ya, kayak perusahaan, itu ada struktur hierarkinya yang jelas. Di sini ada CEO, ada komisaris, ya, pokoknya ada manajemen yang punya kontrol untuk membuat keputusan yang penting. Jadi mereka ini bisa mengubah strategi, bisa menambah atau mengurangi karyawan, dan memutuskan arah bisnis perusahaan. Nah, keputusan ini biasanya nggak melibatkan banyak suara dari karyawan biasa atau retail investor kayak kita. Jadi cuman buat upper management level aja. Dan dengan tidak adanya organisasi terpusat, Bitcoin ini memberikan kebebasan bagi penggunanya untuk terlibat dan berkontribusi tanpa adanya batasan. Setiap orang, dimanapun mereka berada, bisa menjadi bagian dari network Bitcoin ini. Oke, terus yang ketiga, itu gimana Bitcoin nggak ada pre-mining. Jadi, walaupun Bitcoin itu diluncurkan, ya, di awal-awal, nggak ada koin yang ditambang sebelumnya untuk pendiri atau kelompok khusus, termasuk si Satoshi Nakamoto itu. Semua orang itu memulai dari nol, dan nggak punya kesempatan, punya kesempatan yang sama untuk menambang Bitcoin sejak hari pertama. Oke, di sini gue ambil contoh, again ya, saham perusahaan sebelum IPO, ya, kita tahu. Jadi sebelum saham perusahaan itu ditawarin ke publik, biasanya para pendiri, eksekutif, atau investor awal itu udah punya saham duluan gitu dengan harga yang jauh lebih rendah, dan mereka itu mendapat keuntungan besar waktu saham itu diperjualbelikan di pasar terbuka. Contoh prakteknya gini, kalau kita beli saham IPO harganya Rp500, mereka-mereka tadi itu udah dapat sahamnya jauh-jauh di harga yang lebih rendah dari Rp500. Nah, anggaplah Bitcoin itu kayak peluncuran produk baru di mana semua orang itu bisa membelinya pada waktu yang sama dan juga harganya yang sama. Jadi fair kan? Nggak ada satu orang pun yang dapat keuntungan karena punya akses lebih awal dengan harga yang lebih murah. Nah, sebaliknya, kalau di dunia saham itu, kayak yang gue jelasin tadi waktu IPO itu, ada pre-sale, ya, di mana orang itu udah bisa dapat barangnya atau sahamnya itu duluan, dan juga mendapat potongan harga, ya, atau diskon sebelum semua orang bahkan memiliki kesempatan untuk membeli, ya. Mereka juga bisa, bahkan nih, orang-orang tadi itu bisa dapat jumlah lembar saham yang jauh lebih banyak, ya, jumlahnya signifikan. Sedangkan kita nih, para retail, dibatasi jumlahnya. Nah, dengan nggak adanya pre-mining ini, Bitcoin itu ngasih kita tingkat kesetaraan yang jauh lebih tinggi. Ini juga memastikan ya, setiap orang itu punya peluang yang sama untuk berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan yang potensial secara adil. Terus, nah ini menarik. Bitcoin itu nggak punya orang dalam atau insider, ya. Jadi waktu Bitcoin itu diluncurkan, nggak ada individu atau kelompok yang punya akses istimewa untuk mendapatkan informasi yang tujuannya itu untuk mendapat keuntungan lebih awal, ya. Ini beda nih sama kalau saham perusahaan. Kita sering dengar ya, kalau di dunia saham, terutama di Indonesia, itu ada yang namanya insider, ya. Mereka-mereka ini yang bisa mendapat informasi penting sebelum publik. Jadi kalau di dunia saham itu, insider ini itu orang-orang yang udah tahu informasi tentang kinerja perusahaan dari kerabatnya yang bekerja di perusahaan itu, ya, yang sahamnya itu udah listed di bursa. Dan informasi ini yang belum diumumkan ke publik. Jadi cuman orang-orang tertentu aja yang tahu. Nggak semua orang kayak kita ini tahu, ya. Nah, mereka ini itu make informasi ini untuk membeli saham sebelum harganya naik, ya. Yang artinya itu memberikan mereka keuntungan yang nggak bisa didapatkan sama investor-investor biasa. Nah, bayangin Bitcoin ini sebagai pasar yang sepenuhnya terbuka, open source. Setiap orang itu punya akses pada informasi dan waktu yang sama. Nggak ada orang yang bisa mengambil manfaat dari informasi orang dalam atau insider.
Nah, keberadaan orang dalam di dunia saham ini ya sebenarnya menciptakan rasa yang ketidakadilan ya buat investor biasa gitu. Sebaliknya, di Bitcoin, dengan nggak adanya orang dalam ini menciptakan lingkungan yang jauh lebih adil, lebih transparan, di mana individu-individu ini punya kesempatan yang sama untuk bisa sukses. Nah, terus Bitcoin ini juga nggak punya investor awal. Jadi waktu Bitcoin itu diluncurkan, nggak ada investor awal yang tujuannya untuk mendapat keuntungan atau akses lebih dulu. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk membeli atau menambang Bitcoin sejak hari pertama. Ini sama contohnya kayak tadi ya, perusahaan IPO, di mana founder dan kerabat-kerabatnya, keluarganya, itu bisa menjadi investor awal sebelum saham perusahaan itu listing di bursa efek. Dan waktu saham perusahaan itu udah listing, mereka ini bisa mendapat keuntungan yang sangat-sangat signifikan karena mereka membeli jauh di bawah harga penawaran. Dan dengan nggak adanya investor awal di Bitcoin ini, jadi nggak ada orang manapun, individu manapun yang mendapat keistimewaan kayak gitu. Nggak adanya investor awal di Bitcoin ini, ya pastinya menciptakan lingkungan atau ekosistem Bitcoin itu yang sangat adil, ya. Artinya setiap orang itu punya kesempatan yang sama untuk terlibat, ya, dan juga mendapat manfaat tanpa harus bersaing dengan mereka yang punya keistimewaan di awal. Nah, terus Bitcoin ini juga nggak punya website ya. Kalian jangan pikir Bitcoin itu punya website kayak perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis pada umumnya. Nggak ada itu, Bitcoin punya situs web resmi yang tujuannya untuk mengatur atau mengelola operasinya. Ini menandakan ya, kalau Bitcoin itu nggak bergantung sama satu entitas atau platform untuk eksistensinya dari ekosistemnya. Banyak perusahaan yang berbasis layanan ya, contohnya misalnya Facebook atau Instagram. Ya, mereka itu punya situs web resmi yang mengontrol informasi dari bisnis mereka. Situs web ini yang menjadi pusat kendali, yang berarti satu sumber memiliki banyak kontrol. Nah, dengan nggak adanya situs resmi dalam Bitcoin, ini menunjukkan karakteristiknya yaitu desentralisasi total. Semua informasi dan interaksi itu terjadi secara terbuka di jaringan Bitcoin, tanpa ada satu sumber terpusat untuk mengontrol secara penuh. Nah, ini yang menciptakan sistem di mana setiap orang yang memiliki akses yang sama itu bisa ikut serta dalam pengembangan ekosistem Bitcoin tanpa adanya batasan tertentu. Nah, itu tadi ya penjelasan gua di video kali ini. Semoga penjelasan gua tadi bisa bermanfaat buat kalian. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini menarik dan bermanfaat. Keep investing and stacking sats, and see you in the next video.